Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5233, 5234, 5235. Akan tetapi, tepat saat indera spiritualnya menyentuh tepian istana hitam di lembah itu, niat membunuh yang dahsyat tiba-tiba menguncinya. Ada yang memata-matai. Teriakan keras terdengar dari lembah, lalu beberapa aura kuat membubung ke langit dengan kecepatan luar biasa dan langsung menuju tempat persembunyian mereka. Oh tidak, kita ketahuan. Wajah Dev berubah, dan dia tiba-tiba menarik kembali pikirannya, menarik Humazi dan berlari, mundur cepat. Hampir pada saat mereka berangkat, beberapa cahaya iblis gelap menyambar lembah tempat mereka bersembunyi, menyebabkan batu-batu besar runtuh dan asap serta debu memenuhi udara. Tangkap mereka, berani memata-matai di luar lembah angin hitam, kau mencari kematian. Puluhan kultivator iblis menyerbu keluar dari lembah, dipimpin oleh seorang kultivator iblis tingkat 5 dari alam abadi bumi. Ia berwajah garang dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menutup jarak antara dirinya dan mereka dalam sekejap mata. Dev dan Humazi tak berani berhenti sejenak. Mereka memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal dan bergegas menuju kota suci pedang. Para kultivator iblis di belakang mereka mengejar mereka tanpa henti, menyerang mereka dengan segala jenis mantra ganas dan senjata tersembunyi, yang memaksa mereka ke dalam bahaya. Bajingan-bajingan ini cepat sekali. Humazi menghindar dan mengumpat, lalu berbalik dan melemparkan beberapa jimat, yang meledak menjadi semburan api dan sedikit menghentikan para pengejar. Dev berkonsentrasi merasakan napas di belakangnya, terus-menerus menyesuaikan arahnya dan memanfaatkan medan untuk menghindari serangan. Diam-diam dia merasa beruntung karena tidak terburu-buru masuk, kalau tidak, dia akan terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Mereka berdua berlari liar sepanjang jalan. Mengandalkan keakraban mereka dengan arah kota suci pedang dan beberapa trik mengelak Dev yang sangat lihai di saat-saat kritis, mereka akhirnya bergegas masuk ke gerbang kota suci pedang dengan panik setelah membayar harga beberapa luka ringan. Para kultivator iblis itu mengejar hingga ke dekat gerbang kota, tetapi tampak takut dan tidak berani memasuki wilayah kota suci pedang. Mereka hanya bisa mengumpat beberapa kali di luar kota dan pergi dengan marah. Dev dan Humazi bersandar di tembok kota, terengah-engah. Tubuh mereka basah oleh keringat dan wajah mereka masih menunjukkan sedikit ketakutan. Sial, aku hampir jatuh di sana. Humazi menyeka debu dari wajahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Saat itu, sesosok yang familiar berjalan cepat. Itu Ling Sui. Melihat kedua lelaki itu tampak menyedihkan, dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Saudara Chen, Master Hu, bagaimana kalian bisa sampai ke kondisi seperti ini? Dev menarik napas dalam-dalam dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Mendengar ini, ekspresi Ling Sui sedikit berubah, senang kalian semua baik-baik saja. Ayo cepat ikut aku, guru ingin bertemu denganmu. Keduanya mengikuti Ling Sui dan datang ke halaman Mo Chen lagi. Mo Chen sedang duduk di meja batu, menyesap teh. Melihat mereka masuk, ia meletakkan cangkir tehnya, melirik mereka, dan berkata ringan, sepertinya kalian pergi ke lembah angin hitam. Baik, senior. Dev membungkuk dan berkata, hanya saja ada sesuatu yang salah dengan situasi di lembah angin hitam. Dia menceritakan kepada Mo Chen tentang penemuannya, termasuk bahwa aura para kultivator iblis berbeda dari aula dao jahat dan bahwa dia diburu setelah ditemukan. Setelah mendengarkan ini, Mo Chen mengangguk dan berkata, seperti yang diduga, lembah angin hitam tidak mungkin merupakan cabang dari istana jalan jahat. Mengapa? Tanya Dev. Para kultivator iblis di lembah angin hitam berasal dari garis keturunan iblis darah. Metode kultivasi mereka mengandalkan menghisap darah kultivator lain untuk meningkatkan kultivasi mereka. Metode mereka kejam, tetapi sangat berbeda dengan pendekatan aula dao jahat yang berfokus pada pemurnian jiwa. Mo Chen menjelaskan, lagi pula, garis keturunan iblis darah itu kejam dan pendendam. Kau beruntung bisa lolos dari mereka. Jika kau benar-benar masuk, kau mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Dev dan Humazi saling berpandangan, keduanya terkejut dan dipenuhi amarah. Jadi, kita tertipu oleh gedung berita itu. Humazi berkata dengan marah, 1 juta batu abadi itu ditukar dengan berita palsu. Mo Chen melirik mereka dan menghela napas, aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya bahwa informasi dari gedung berita mungkin tidak dapat diandalkan, jadi kalian harus mencari tahu sendiri. Saya pikir karena saya melihat Anda tidak terbiasa dan saya ingin sekali mendapatkan informasi, saya sengaja menggunakan berita lembah angin hitam untuk menipu Anda dan menghasilkan uang kotor. Bagaimana ini bisa terjadi?
Humazi membanting meja dan berkata, ayo kita pergi dan selesaikan masalah ini dengan mereka sekarang juga dan minta mereka mengembalikan uang itu. Wajah Dev juga dingin. 1 juta batu abadi memang masalah kecil, tapi ditipu seperti ini sungguh tak tertahankan baginya. Senior, kami akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia dan Humazi berbalik dan bergegas menuju gedung berita. Guru, haruskah aku pergi dan menghentikan kakak senior Chen? Ling Sui menatap Mo Chen dan bertanya. Tidak perlu, biarkan saja. Setiap kegagalan membuatmu lebih bijaksana, kata Mo Chen. Tak lama kemudian, Dev dan Humazi kembali melangkah ke gedung berita. Pelayan yang sebelumnya menerima mereka masih berdiri di aula. Melihat Dev dan Humazi kembali, raut wajah terkejut terpancar di wajahnya. Kemudian dia kembali tersenyum profesional dan berkata, kedua tamuku, apakah ada hal lain yang kalian butuhkan? Kembalikan uangnya. Dev langsung ke intinya, nadanya dingin, informasi yang kau berikan padaku salah. Lembah angin hitam sama sekali bukan cabang dari aula dao jahat. Senyum pelayan itu memudar dan dia menggelengkan kepalanya. Tuan, menurut peraturan gedung berita kami, setelah informasi terjual, tidak dapat dikembalikan. Aturan yang tidak masuk akal. Humazi berteriak dengan marah, kalian menjual berita palsu dan menipu orang, dan kalian masih tidak mau mengembalikan uangnya. Percaya atau tidak, saya akan merobohkan gedung kumuh kalian. Pelayan itu tampak tidak takut pada para kader dan berkata dengan nada tegas, Tuan, hargai diri Anda. Gedung berita kami telah berdiri di kota Jiansheng selama bertahun-tahun dan memiliki aturannya sendiri. Kami hanya bertanggung jawab untuk menyediakan informasi. Informasi itu sendiri tidak benar atau salah. Itu adalah kesalahan penilaian Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami? Tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan uang. Kau, Humazi sangat marah hingga hendak menyerang, namun ditahan oleh Dev. Dev menatap pelayan itu, tatapannya sedingin es. Ia tahu jika ia bertindak di sini, ia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Gedung berita pasti punya dukungan untuk berani bertindak seperti ini. Bukankah kamu bilang kalau pesannya salah, uangnya akan dikembalikan sepenuhnya? Tanya Dev. Apa aku bilang begitu? Aku tidak ingat. Coba tanya-tanya dan cari tahu kapan gedung berita kami pernah mengembalikan uang. Kata pembantu itu dengan sombong. Sialan, kamu menyangkalnya meskipun kamu mengatakannya. Humazi sangat marah. Mata Dev sedikit menyipit, dan dia sangat marah pada pelayan di depannya. Apakah kamu akan mundur atau tidak? Tanya Dev dengan dingin. Jangan mundur, kata pelayan itu. Tuan Hu, bunuh dia, kata Dev kepada Humazi. Ketika Humazi mendengar ini, dia menerkam pembantu itu bagaikan harimau lapar. Pembantu itu mencoba melawan, tetapi ditahan oleh Dev. Pelayan ini baru berada di tingkat keempat alam abadi bumi. Dev dan Humazi mengejutkannya dan membuatnya tak bisa bergerak. Humazi meniduri pembantunya dengan gila-gilaan. Orang-orang yang lewat berhenti dan hanya bisa mendengar jeritan pembantu itu, tetapi tidak dapat melihat apapun. Hanya dalam waktu 10 menit, pembantu itu terdiam. Dia dibunuh oleh Humazi. Di dalam gedung berita, tubuh pelayan itu jatuh lemas ke tanah, darah perlahan merembes keluar dari bawahnya, menodai lantai halus menjadi merah. Para kultivator yang tadinya berdiri menonton, tiba-tiba menjadi gempar. Suara napas orang-orang terdengar silih berganti. Gila, beraninya mereka membunuh orang di sini. Itu orang-orang dari gedung berita. Apa kedua orang ini mau mati? Lihat, penjaga dari gedung berita ada di sini. Setelah beberapa teriakan marah, sekelompok orang dengan cepat berjalan keluar dari dalam gedung berita. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah brokat dengan wajah persegi, tetapi saat ini wajahnya pucat pasi dan matanya sedingin es. Ia menatap mayat di tanah, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Dev dan Humazi. Aura yang kuat terpancar darinya, menekan udara di sekitarnya begitu kuat hingga seolah membeku. Di belakangnya, lebih dari 10 penjaga dengan aura tenang, semuanya berwajah tidak ramah dan memegang berbagai senjata, langsung mengepung Dev dan Humazi, membentuk pengepungan yang ketat. Betapa beraninya, pria parubaya itu menggertakkan giginya, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Beraninya kau membunuh di siang bolong di gedung beritaku. Apa kau pikir gedung beritaku hanya untuk pamer? Humazi baru saja dibutakan amarah. Tetapi setelah tenang, ia menatap para penjaga di sekitarnya, yang mengawasinya dengan saksama, dan pria parubaya itu dengan sikap yang mengesankan. Ia merasa sedikit takut, tetapi tetap teguh pada kata-katanya, dia pantas mati. Siapa yang menyuruhmu, gedung berita, untuk menjual berita palsu? Beraninya kau menyangkalnya, menjual berita palsu. Pria parubaya itu mencibir, tatapannya menyapu tubuh pelayan di tanah, lalu menatap Dev. Aturan gedung berita kami selalu menandai harga dengan jelas dan bersikap adil kepada semua orang. Kalianlah yang membunuh orang tanpa bicara sepatah kata pun. Kalau kalian tidak memberiku penjelasan hari ini, kalian tidak akan pernah meninggalkan gedung berita ini. Dev melangkah maju, berdiri di depan Humazi. Ia menatap pria parubaya itu dengan tenang dan berkata perlahan, penjelasan.
Kami memang bisa memberimu penjelasan. Kami menghabiskan 1 juta batu abadi dari Anda untuk membeli informasi tentang cabang Aula Dao Jahat, tetapi orang-orang Anda menunjuk ke lembah angin hitam dan mengklaim bahwa itu adalah cabang Aula Dao Jahat. Tapi sebenarnya, lembah angin hitam adalah wilayah garis keturunan iblis darah dan tidak ada hubungannya dengan istana jalan jahat. Kami pergi untuk menyelidiki dan hampir kehilangan nyawa di tangan iblis darah. Kami kembali untuk berdebat dan menuntut pengembalian batu-batu abadi, tetapi pelayanmu tidak hanya menolak mengakuinya, tetapi juga arogan dan membuat berbagai macam alasan. Apakah ini salah kami? Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh aula, dan para kultivator yang mengawasi di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Banyak dari mereka menatap pria parubaya itu dengan sedikit keanehan di mata mereka. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah. Ia jelas tidak menyangka alasannya seperti ini, tetapi ia tetap bersikeras, omong kosong. Informasi yang diberikan oleh gedung berita saya sudah diverifikasi. Bagaimana mungkin itu salah? Kalian pasti salah menilai, salah menargetkan lembah angin hitam. Sekarang kalian ingin menyalahkan kami, bahkan sampai melakukan pembunuhan. Ini benar-benar keterlaluan, salah pikiran. Tatapan Dev berubah dingin. Waktu itu, orang-orangmu bersumpah bahwa informasi itu benar-benar andal dan jika ada kesalahan, pengembalian uang penuh akan diberikan. Sekarang setelah terjadi kesalahan, mereka bukan hanya tidak mengembalikan uangnya, mereka bahkan mengingkarinya. Apakah ini aturan gedung beritamu? Berhentilah membingungkan publik di sini. Pria parubaya itu berkata dengan tegas, membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawamu. Ini wajar, apapun alasanmu, jika kau membunuh seseorang dari gedung beritaku, kau harus membayar harganya. Katakan padaku, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di gedung beritaku. Apa kau tidak punya murid senior di belakangmu untuk mendisiplinkanmu? Dia jelas ingin tahu asal-usul Dev dan 2 orang lainnya. Jika mereka target yang mudah, dia pasti akan mencoba mencari mereka hari ini. Jika mereka punya latar belakang, dia juga akan mempertimbangkannya dengan saksama. Dev berkata dengan tenang, saya adalah murid Sekte Pedang, Dev. Sekte Pedang, pria parubaya itu sedikit mengernyit. Sekte Pedang memang cukup terkenal di kota suci pedang, tetapi tampaknya itu tidak cukup membuatnya takut. Ia mendengus dingin, memangnya kenapa kalau mereka murid Sekte Pedang? Di kota suci pedang, bukan giliran Sekte Pedang yang mengamuk. Humazi tak kuasa menahan diri untuk berkata, kau tahu apa? Dev bukan murid Sekte Pedang biasa. Pria parubaya itu mengabaikan Humazi dan hanya menatap Dev, beraninya seorang murid Sekte Pedang begitu lancang. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu tempatmu. Secercah ketidakberdayaan melintas di mata Dev. Ia tak menyangka gelar Sekte Pedang tak akan berguna. Tetapi ketika dia melihat pihak lain hendak mengambil tindakan, Dev tidak ingin menjadi musuh gedung berita, tetapi segera Dev memikirkan seseorang dalam benaknya. Bersambung.